kepada Siti Hajar itu atas perintah Allah. Oke, gini, biar kita nggak makin ngelantur. Gini, biar kita nggak makin ngelantur, Pak Dhani. Ya, karena kita udah terlalu ini jauh. Versi Islam, Edis. Mau mengelantur atau tidak? Saya berdasarkan versi Islam. Gini. Oke, baik. Tunjukkan sama saya. Oke, baik. Anda yang mengatakan ngelantur, kecuali orang Islam yang mengatakan kepada saya wajar. Kalau Anda mengatakan saya ngelantur, tidak wajar, Edis. Logis sedikit lah. Oke, kenapa Pak Dhani saya katakan ngelantur? Coba di ayat Quran mana yang Pak Dhani ceritakan bahwa Ibrahim itu punya istri bernama Hagar? Aduh. Di dalam Islam itu tidak disebutkan nama. Termasuk Hawa juga tidak ada, Edis. Oke, terus dari mana Pak Dhani bisa tahu kalau Ibrahim punya istri bernama Hagar? Maka itu di dalam hadis Rasulullah SAW. Oke, mana hadisnya? Mana hadisnya? Aduh, saya nggak bisa buka di sini. Coba Anda cari sendiri aja, biar netizen aja yang melihat. Saya tuh kalau bisa buka di sini, kalau Zoom, saya bisa buka kayak saya dengan CIA tadi malam ya. Saya bukakan dalil dipintanya oleh Bang Erben itu. Saya buka karena di Zoom. Kirim aja link, Pak Dhani kirim link di kolom chat biar kita buka. Nggak bisa, karena saya kan berada di Semiat. Semiat itu kita nggak bisa keluar, Edis. Keluar habis. Saya bantu. Gini, saya bantu. Cari aja di Google. Gini yang simpelnya. Simpelnya kalau Anda ingin membantu, minta bantuan Google. Itu aja simpelnya. Sebentar, Pak Dhani. Tadi kan Pak Dhani bilang bahwa itu semua ada di dalam hadis tapi tidak ada dalam Quran, betul? Apa dulu tuh masalahnya? Anda jangan mengeneralisir. Oke, kita contoh. Nama Hajar itu tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi ada di dalam hadis. Baik, begitu sekarang begini dong bahasanya ya. Oke, baik. Sekarang begini. Dari mana Pak Dhani bisa tahu bahwa Ibrahim itu istrinya 2, ada Hagar, ada Sarah, sementara itu tidak pernah ada dalam Quran? Pak Dhani jawab dari hadis, betul? Iya. Oke, sekarang pertanyaannya Pak Dhani, dari mana hadis itu tahu bahwa Ibrahim itu punya istri 2, satu namanya Hagar, satu namanya Sarah? Dari Rasulullah SAW. Oke, dari Rasulullah. Rasulullah tahu dari siapa? Rasulullah mendapatkan pengetahuan itu disampaikan oleh Allah Sang Pencipta alam semesta. Oke, disampaikan oleh Allah. Berarti wahyu atau bukan? Wahyu itu ada yang tertulis, yang sebentar dulu. Ada wahyu yang tidak tertulis. Jangan lebar-lebar. Itu wahyu atau bukan? Wahyu semua. Wahyu. Siapa yang nyuruh nggak naruh di Quran wahyu yang itu? Allah sendiri. Oke, di ayat mana Allah bilang Muhammad yang ini taruh di Quran, yang ini jangan? Di mana? Tidak ada seperti itu bahasanya. Wah, berarti Pak Dhani ngarang. Bukan, ini Rasulullah sendiri yang mengatakan dasarnya. Dengar dulu. Dasarnya apa? Saya berkata demikian. Dalam Al-Quran mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah berbicara Nabi Muhammad, tidaklah berucap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mendapatkan petunjuk dari Allah. Oke, tidak berbicara kecuali berdasarkan petunjuk. Pak Dhani tahu nggak? Pak Dhani tahu nggak bagaimana para petani kurma gagal panen gara-gara mengikuti perkataan Muhammad? Aduh, ini udah kok melebar-lebar. Itu udah kita bahas itu sudah kita bahas. Anda ini ingin mengaburkan. Maksud saya begini, jangan kita kaburkan. Giliran dibilang sebentar. Giliran dibilang. Anda berupaya untuk mengaburkan. Saya paham itu. Mau lari-lari. Giliran enggak, Pak Dhani yang saya bilang orangnya bermuka 2. Pertama, di satu sisi Pak Dhani bilang tidak yang diucapkan Muhammad itu adalah tidaklah yang diucapkan Muhammad itu kecuali wahyu. Jadi Muhammad tidak berkata-kata kecuali berdasarkan petunjuk. Tapi waktu dibawa ke masalah hadis pohon kurma yang petani gagal panen gara-gara mengikuti perkataan Muhammad, Pak Dhani ngomong, oh itu Beno. Ini Pak Dhani nggak konsekuen loh saya lihat. Aduh. Kok nggak konsekuen. Saya katakan pembahasan kita supaya tidak melebar kemana-mana dulu. Iya, justru Pak Dhani yang melebar saya ikutin. Sesuatu yang sudah kita bahas. Saya hanya ikutin Pak Dhani. Pak Dhani yang sesuatu yang sudah kita bahas
Anda mau terima atau tidak penjelasan saya yang dulu, itu hak Anda. Oke, maka kita anggap kita jangan masuk ke ranah itu dulu, karena itu kan sudah kita bahas. Sekarang kembali ke tema. Kita fokus kepada pembicaraan ini supaya kita benar-benar intelijen kita, intelektual kita itu benar-benar elegan. Baik, menurut versi Pak Dhani, Ibrahim itu dari mana ininya? Lahir dan besar di mana? Itu di dalam hadis kan jelas. Kalau kami menamakannya dari Irak. Kalau sekarang namanya ya, nama wilayah lokasinya dulu. Makin melebar ini. Makin melebar ini. Sebenarnya yang kitab yang Pak Dhani pakai itu apa sih? Makanya saya bilang kan jangan Anda melebar. Pertanyaan Anda kan melebar. Mau tidak mau jawabannya melebar kan? Enggak, pengetahuan Pak Dhani itu banyak sekali. Saya itu sudah 9 tahun baca Quran. Saya enggak menemukan Ibrahim itu dari Irak. Dari Irak mana Pak Dhani? Kok enggak? Saya heran Pak Dhani itu lebih tahu gitu loh dari Quran. Saya dengarkan dulu belum ada namanya Irak, ya kan. Tetapi nama sekarang, lokasinya sekarang sudah berubah menjadi nama Irak. Kalau dulu apa namanya? Oke, namanya apa dulu namanya? Dulu namanya di Jakarta itu Batavia, sekarang namanya Jakarta. Iya, saya ngerti. Oke, dulu namanya apa? Renungan aja itu aja kok repot Edis. Irak namanya apa? Sebelum Irak namanya apa? Edis nggak terlalu apa? Iya, sebelum Irak namanya apa? Sebelum Irak namanya apa? Sebelum Irak itu namanya, sebentar saya mengingat dulu ya. Urkasdim. Ada yang namanya dari Urkasdim atau apa? Dari kita buka aja sejarahnya kenapa? Kok sejarah? Saya dulu iya sejarah kan saya lupa. Saya kan nggak bisa mencari. Sumbernya Pak Dhani itu Al-Quran apa buku sejarah? Oke, ini yang namanya Al-Quran apakah Pak Dhani tidak mencukupi yang diri dengan memuat Quran? Aturan hukum bukan berbicara seperti itu. Pak Dhani, apakah Pak Dhani tidak mencukupi diri dengan Al-Quran saja? Kenapa Pak Dhani tidak mencukupi diri dengan Quran? Apakah firman Allah kurang? Tidak bisa. Tidak bisa, kita tidak mampu. Yang tidak mampu, tidak bisa saya. Berarti Pak Dhani tidak mencukupi diri dengan Al-Quran. Enggak, berarti Pak Dhani tidak mencukupi diri dengan Al-Quran. Enggak cukup saya, enggak cukup, enggak mampu. Saya tidak mampu. Berarti apakah Pak Dhani merasa firman apakah Pak Dhani merasa bahwa Al-Quran itu tidak sempurna? Kesempurnaan Al-Quran itu berbeda menurut keinginan kita. Saya katakan di dalam Hud macam itu apa juga, dalam Al-Quran? Dalam surah Hud, di dalam surah Hud itu juga saya heran kenapa Pak Dhani tidak percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang sangat lengkap terperinci. Kenapa Pak Dhani tidak percaya dengan itu? Oke, sering saya jelaskan. Anda sudah mau mana? Dengar dulu. Nanti Anda akan menampilkan surah Hud. Pak Dhani dari tadi sudah bicara, saya belum bicara. Dari tadi kan teman-teman terus yang bicara tuh, saya di belakang terus. Gini Pak Dhani, dengarkan dulu, ya. Tadi saya tanya sama Pak Dhani, Ibrahim itu orang mana? Pak Dhani bilang orang Irak. Sumber dari mana? Pak Dhani nggak tahu. Dulu namanya bukan Irak. Apa? Saya tanya, Pak Dhani nggak tahu. Pak Dhani biar tahu ya. Saya sudah 9 tahun baca Quran. Saya nggak pernah ketemu, ya, nggak pernah saya ketemu 9 tahun saya baca Quran itu Ibrahim itu punya istri 2. Satu istrinya Sarah, satu lagi istrinya Hagar. Hagar punya anak Ismail, terus yang Sarah punya anak Ishak. Itu di ayat Quran mana? Saya tanya sama Pak Dhani. Saya 9 tahun loh baca Quran Pak Dhani. Di ayat Quran mana yang itu, di bagian mana? Saya heran. Kitab suci Pak Dhani ini sebenarnya Al-Quran atau Bible sih? Kitabnya Pak Dhani itu yang mana? Quran atau Bible? Kalau kitab sucinya Pak Dhani Bible, ya ikuti apa yang kata Bible. Dalam Bible itu Abraham nggak pernah ke Mekah. Hagar nggak pernah ke Mekah. Gitu loh. Kalau kitab suci Pak Dhani Bible. Jangan bermuka dua. Satu pengen kitabnya Quran, tapi tangan kiri narik-narik Bible. Tangan kanan pegang-pegang Quran, tangan kiri ngutil gitu. Nyantol gitu, gantung-gantung di Bible. Ini yang saya bilang, maka kepada Pak Dhani saya bilang Pak Dhani seorang pencuri kalau seperti ini caranya, saya katakan.
Mohon maaf sekali. Ya, harus tegas saya katakan begini caranya kalau Pak Dhani begini. Karena selama saya mempelajari Al-Quran selama 9 tahun ini, di tahun sudah 2022 ini, ya, saya kupas habis-habisan isi Al-Quran itu dari Al-Fatihah Anas, Al-Fatihah Anas, Al-Fatihah Anas, sampai bolak-balik berapa kali. Saya pastikan Pak Dhani nggak tahu apa-apa soal Quran dibanding saya. Saya pastikan itu. Ya, coba di ayat Quran mana yang Pak Dhani ceritakan bahwa Ibrahim itu dari Irak? Coba di ayat Quran mana? Silakan Pak Dhani. Halo Pak Dhani, buka mic dulu. Oke, terima kasih Pak Iris. Saya tegaskan sekali lagi, ya, di dalam Al-Quran itu tidak ada menyebutkan nama, baik itu Sarah, Hajar, maupun Siti Hawa. Oke, baik. Kalau tidak disebutkan nama, mana disebutkan Anda Ibrahim jangan dipotong. Anda tadi Anda ngomong, oke, ya, baiklah. saya tidak pernah memotong. Baik, ada nggak saya memotong? Oke, sedikit. Habis ini tidak saya potong. Apa ngomong? Anda tadi mempersilakan atau Anda motong? Ini elegan atau tidak? Pak Dhani bilang bahwa tidak ada disebutkan nama. Oke, baik. Anda ini elegan atau tidak? Tadi saya mendengar saja, Edis. Oke, tidak pernah saya memotong Anda. Ibrahim istrinya kecuali Anda mempersilakan baru saya ngomong. Saya belum mempersilakan Anda. Sebutkan dalam Quran bahwa Ibrahim istrinya 2, silakan. Oke. Tolong jangan dipotong sebelum saya mempersilakan. Oke? Jadi saya katakan di dalam Al-Quran tidak menyebutkan nama istri Ibrahim. Tidak menyebutkan nama istri Adam. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Di mana didapatkan? Iya, Pak Dhani, saya tidak di dalam. Dipotong. Saya belum mempersilakan. Mana dalam Quran bahwa Ibrahim itu gimana ini? Ini makanya Pak Dhani itu jawabnya saya keluar ya. Pak Dhani. Jawabnya makanya to the point, jangan ngawur kemana-mana gitu loh, biar cepat. Tadi Edis jangan menjawab, bertanya saja ada 10 menit. Bertanya saja. Silakan, kita diam 10 menit. Bagaimana menjawab cuma 1 menit? Enggak logis. Silakan jawab, silakan. Oke, terima kasih. Saya katakan di dalam Al-Quran tidak menyebutkan nama Siti Hajar, tidak menyebutkan nama Siti Sarah, tidak menyebutkan nama Siti Hawa, dan seterusnya. Di mana kita dapatkan? Maka untuk mendapatkan itu, keterangan itu adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskannya kepada umatnya, kepada umat Islam. Dari bentuk ucapan Rasulullah itulah kami mengetahui ternyata di dalam Al-Quran itu misalnya Siti ataupun zaujah ataupun istri daripada Nabi Adam misal tidak ada disebutkan Hawa, tetapi disebutkan istri saja. Maka dijelaskan oleh Rasulullah yang dimasukkan oleh Allah itu istri itu bernama Hawa. Itu Rasulullah SAW menyampaikannya. Kemudian tentang Sarah dan Hajar tidak disebutkan oleh Allah. Kemudian namun di situ dikatakan juga istrinya ada istrinya Ibrahim. Maka dijelaskan oleh Rasulullah siapa istrinya Ibrahim. Maka Rasulullah menjelaskan namanya Hajar. Dan ada istri yang keduanya adalah bernama istri yang pertama Nabi Ibrahim adalah Hawa. Sarah. Lalu kenapa di dalam Quran tidak disebutkan bahwa Ibrahim beristri 2? Oke, udah saya jawab. Itu dijelaskan oleh Rasulullah. Kalau Anda tanyakan kenapa di Al-Quran, dulu saya paham. Anda belum mendengar. Anda tadi bilang elegan dikit. Kalau Anda bertanya kenapa tidak disebutkan nama-nama baik Siti Hawa, Siti Hajar, tadi kan sudah saya bilang Pak Dhani, saya tidak tanya nama. Ya, yang saya tanyakan kenapa di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa Ibrahim itu beristri 2.
Coba di ayat Quran mana bahwa Ibrahim itu beristri 2? Coba tunjukkan, Ya. silakan. Jadi di dalam Al-Quran di situ disebutkan istri-istri Ibrahim. Tidak menyebutkan 2. Mana kalimatnya istri-istri Ibrahim? Istri-istri Ibrahim berapa? Nah, 3 Anda atau buka 4 aja atau di 5? Al-Quran. Saya nggak bisa buka di sini. Sayangnya saya nggak bisa. Ayatnya Saya mana? bilangkan. Ayatnya mana? Begini saja, Edis. Netizen juga ya. Dari tadi sudah Tolong tunjuk ayatnya netizen. mana, Pak Dhani nggak bisa jawab. Kan Ya terserah Anda. Saya tidak akan menyampaikan sesuai dengan keinginan Anda. Silakan netizen yang mencarinya, buka saja di Google tentang istri Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan Al-Quran. Itu akan nampak. Ayatnya akan mengatakan istri-istri. Ya, istri-istri itu berapa? Istri-istri itu berapa? Otomatis itu lebih dari 1 atau 4. Itu menandakan lebih dari 1. Penjelasannya di mana? Coba Nanti ini ada saja di biar lebih enak. Biar lebih enak. Coba berikan kami petunjuk Pak Dhani bahwa Al-Quran itu menceritakan bahwa Ibrahim itu istrinya 2, kemudian dari istri yang 1 itu melahirkan Hagar, kemudian dari istri yang melahirkan Ishak, kemudian dari istri yang lain melahirkan Ismail. Coba tidak ada di Al-Quran seperti itu. Oh, tidak ada di Quran. Pantesan saya 9 tahun Pak Dhani nyari-nyari. Dari tadi saya sudah ngomong kok Anda tidak mudeng ya. Terus dapatnya dari Hawa juga tidak ada di dalam Al-Quran. Dapatnya dari mana? Sarah tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi ada di dalam. Dapatnya dari mana? Dari hadis. Pak Dhani bilang enggak. Hadis mana? Coba tunjukkan sama saya hadisnya. Nah, diminta tunjukkan lagi. Nah, Anda mau percaya terserah. Tunjukkan nggak bisa tunjukkan. Ya bagaimana ini kan StreamYard dari awal. Coba Anda sebutkan aja Pak. Yang namanya StreamYard itu tidak bisa kita tampilkan. Iya Pak Dhani sebutkan saja. Kalau ada di buka hadisnya berapa. Enak, kita bisa buka petunjuk di Google. Kita minta bantuan dari kolom chat, teman-teman Muslim yang ada di kolom chat. Coba tolong kirim link tentang hadis yang menceritakan bahwa Ibrahim itu punya istri 2, yang satu namanya Hagar, yang satu namanya Sarah. Kemudian yang Sarah itu melahirkan Ishak, kemudian yang Hagar itu melahirkan Ismail. Coba tunjukkan dari mana? Karena Pak Dhani ini lebih tahu gitu loh. Yang saya heran gini Pak Dhani, kok bisa Pak Dhani nggak ketuker bahwa Hagar itu melahirkan Ishak? Gitu loh. Ini saya pengen tahu, saya penasaran gitu. Dari mana Pak Dhani bisa tahu dengan tepat bahwa ibunya Ismail itu bukan Hagar? Coba, dari mana Pak Dhani nggak ketuker gitu loh? Coba. Kalau Pak Dhani misalnya ketuker gitu, Ismail itu ibunya Ismail itu Sarah, terus ibunya Ishak itu Hagar. Nah itu kalau gitu kan ketuker. Kalau itu saya maklum. Oh ketuker karena mungkin nggak lihat Bible, nggak maklum lah. Tapi Pak Dhani bisa tahu bahwa ibunya Ismail itu Hagar, bukan Sarah. Coba, kok bisa nggak ketuker, tahu dari mana Pak Dhani? Silakan. Hadisnya tunjukkan sama saya. Saya katakan semuanya ada dari hadis, Edi. Iya, mana hadisnya, linknya? Mana? Lah, enggak lagi. Itu balik itu dah saya tegaskan, saya tidak bisa menampilkan di sini, oke? Saya tegaskan, saya tidak bisa menampilkan di StreamYard kecuali di Zoom. Kalau di Zoom kayak tadi malam yang saya ceritakan waktu saya berdialog dengan Erben dan yang namanya Edo, Bang Edo, itu kami menampilkan kalau dipinta dalil tinggal kita buka. Bisa. Itu namanya Zoom. Kalau StreamYard tidak akan bisa. Siapa saja nggak bisa. Oke, sebut aja Pak Dhani. Mungkin teman-teman Muslim yang ada di biar kolom kami chat cari bisa, nanti. Mungkin teman-teman Muslim yang ada di kolom chat coba kirimkan linknya mengenai yang tadi disebutkan itu, ya. Coba hadisnya tolong kirimkan ya supaya kita buka dan kita paparkan kepada Pak Dhani. Karena begini Pak Dhani, saya itu melihat Pak Dhani itu tidak mencukupi diri dengan Al-Quran, bahkan tidak mencukupi Al-Quran dengan hadis, ya. Padahal setahu saya yang dijadikan pegangan oleh umat Muslim itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, saya melihat Pak Dhani ini sudah tidak cukup dengan Quran plus tidak cukup juga dengan hadis.
Gitu loh. Saya melihat Pak Dhani mengais-ngais di Bible tapi nggak mau ngaku. Gitu loh. Itu pintu dikunci. Nggak mau ngaku. Tapi ngais-ngais di Bible tapi nggak ngaku gitu loh. Nanti jam 12 baru tutup pintunya. Hah? Bang Edis mau tutup katanya. Bang Edis, saya ingin kembali ke topik yang paling awal pertanyaan saya, Bang Edis. Gini Bang, karena biar kita nggak muter-muter juga, nanti mungkin itu kita bahas lagi masalah sholawat itu kita tuntaskan nanti. Tapi gini yang saya ini kan sama Pak Dhani. Ya, Saya masih kita melari-lari kemana-mana. Inilah yang saya katakan tidak elegan. Tadi fokus kepada sholawat, Isra Mi'raj. Iya, Hebat, tadi kan dari Ini awal, dari awal pun sebenarnya udah gonta-ganti terus temanya. Gini, saya fokuskan gini teman-teman. Gini, mungkin kalau Pak Dhani ada kesempatan jam berapa? Karena Pak Dhani juga lagi kerja. Saya mohon maaf sekali, kami seluruh tim di sini mohon maaf kalau Pak Dhani ternyata lagi kerja, nanti ganggu kerja. Gini saja. Gimana kalau misalnya nanti kita lanjut ke part kedua, Pak Dhani membawakan hadis itu? Gimana kira-kira? Anda, oke, saya tegaskan, kalau begitu Anda buka Zoom, jangan StreamYard. Enggak, Anda kasih aja linknya, Pak Dhani kasih link, nanti saya yang bukakan di sini. Saya adminnya, nanti saya yang bukakan. Ya. Oh, dia mental teman-teman semua. Jadi itulah teman-teman ya. Yang menjadi keheranan saya kepada Pak Dhani itu sepertinya Pak Dhani ini menceritakan sesuatu yang dia ambil dari Bible, tetapi dia tidak mengakuinya begitu. Dia anggap itu dari buku-buku yang lain, buku mana ya. Makanya ini menjadi satu hutangnya Pak Dhani ya untuk memaparkan itu di lain kesempatan mungkin sehabis ini ya, sehabis sholat ya. Ini kan jam 12 kata Pak Dhani tadi mau sholat. 2T kalau memang kamu punya ini silakan masuk saja 2T ya. Mumpung Bang Edis masih ada teman-teman di sini. Bang Edis, sebenarnya gimana, saya Bang ingin kembali ke topik. Kalau cara naikin foto nggak bisa ya di sini, nggak bisa ya kasih apa untuk share foto macam mana ya di sini ya, Bang Edis caranya? Oh bisa. Abang kirim aja caranya? Ininya. Abang pakai laptop atau pakai HP? HP. Oh kalau pakai HP nggak bisa, harus pakai laptop. Oh naikinnya harus pakai laptop ya? Iya, pakai laptop, nanti HP-nya ditaruh di terus bagikan layar. Karena saya hanya bisa membagikan layar orang yang pakai laptop. Kalau pakai HP nggak bisa. Oke. Harus pakai itu ya, jadi saya tahu pantasan dari laptopnya, dari HP saya nggak dapat. Oke, Mas Edis, silakan. Ini sih sebenarnya belum beres ya, belum tuntas ya pernyataan Pak Dhani bahwa salawat itu ada penghormatan. Ini ada pertanyaan yang berikutnya ya, nanti Bang Edis bisa sampaikan juga. Kalau mungkin Allah itu memberi penghormatan, biar kita nggak berulang, ya. Itu nanti akan kita bahas masalah sholawat. Mungkin nanti saya atur dulu janjinya sama Pak Dhani, baru nanti kita akan bahas itu supaya kita tidak kesana kemari gitu loh bahasan kita, macam itu. Jadi gitu aja teman-teman semua, karena ini juga sudah mau jam 12, saya juga ada sedikit kegiatan. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bang Jason. Maaf ya Bang Jason ya, biar kita fokus kepada tema, itu bisa. Tenang saja, masih banyak kesempatan kita membahas itu. Kemudian Sang Laskar, terima kasih sekali sudah ikut bergabung. Dan Bang Otak Lontong juga, yang bolak-balik kayaknya ada kendala sinyal ya Bang Otak Lontong. Halo? Ini ada kendala signal kayaknya, sih kelempar. Iya. Ya Mas Edi, silakan. Ada kendala sinyal, oke. Jadi maksud saya terima kasih sudah ikut bergabung. Mungkin nanti ada tema-tema tambahan nanti kita lanjutkan berikutnya. Karena sering sekali tidak ada penutupnya, tahu-tahu putus gitu loh. Jadi biar saya tutup acara siang hari ini. Mudah-mudahan Pak Dhani nanti bisa melunasi hutangnya dengan menunjukkan sumber-sumber cerita yang disebutkan itu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan berkati semua. Amin. Tuhan berkati.